Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan dinamakan pula dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Allah wariskan kepada umat Islam. Karena itu ada beberapa kewajiban terhadap Al-Quran bagi seorang muslim. Para ulama menjelaskan di antaranya ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu ada 2 macam. Membaca hukmiyah dan membaca lafziyah. Membaca hukmiyah artinya membenarkan berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian melaksanakan hukumnya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun membaca lafziyah artinya membaca lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran. Banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'lamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin asyra hasanatin." Setiap hurufnya Allah berikan 10 kebaikan. Masya Allah. Allah berikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran tidak per surat, tidak per ayat, tetapi per huruf. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran 100 huruf misalkan, maka dia akan mendapatkan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian kewajiban yang kedua seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mentadaburinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Muhammad surat yang ke-47 ayat yang ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungi makna-makna dari Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang terdahulu menjadikan Al-Quran sebagai surat dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di malam hari mereka mentadaburi Al-Quran, kemudian di siang hari mereka mengamalkan Al-Quran. Kemudian kewajiban yang ketiga seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Dari hadis ini kita bisa
mengambil satu kesimpulan bahwa kualitas seorang muslim bisa ditentukan dari bagaimana semangatnya di dalam mengkaji, di dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang yang mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Jika anak Adam, jika manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Setelah dia mendapatkan ilmu, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali setelah dia amalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang telah dia kerjakan. Di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Sesungguhnya kalian mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang selalu menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengkaji, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran, sehingga nanti pada yaumil kiamah, pada hari kiamat, Al-Quran akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.